Halo semuanya, selamat datang calon guru hebat. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Arya Devansyah, alumni PPG Prajabatan tahun 2022 dari gelombang 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dan juga memberikan sedikit tips untuk lolos tes wawancara PPG Prajabatan. Teman-teman CGH yang terhormat, setelah kita dinyatakan lulus tes substantif, maka pada SIM PKB kita pada menu wawancara akan muncul jadwal wawancara kita yang memuat hari, tanggal, dan juga sesi waktu kita wawancara. Nah, pada bagian bawah terdapat kontak person dari pemantau yang akan membantu kita dari proses awal hingga akhir wawancara, yang mana nantinya pemantau akan membuatkan grup WhatsApp untuk calon peserta wawancara PPG Prajabatan. Di mana jika teman-teman dalam waktu 1x24 jam belum masuk ke dalam grup WhatsApp, silahkan hubungi nomor pemantau yang ada di bawah data tersebut. Untuk teman-teman yang berasal dari Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah, jangan lupa untuk mengkonversikan waktu di mana pada jadwal yang tertera pada menu wawancara adalah waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan teman-teman jangan lupa untuk mengkonversikan waktu. Teman-teman CGH, tes wawancara ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena tes wawancara ini adalah penentu bahwa teman-teman diterima atau tidak sebagai mahasiswa PPG Prajabatan. Tes substantif itu diabaikan. Jadi, nilai dari tes substantif tidak diakumulasikan dengan tes wawancara. Walaupun teman-teman mendapatkan nilai 100 atau nilai maksimal di tes substantif, itu tidak ada artinya, tidak berguna. Jadi, jika teman-teman tidak lolos dalam tes wawancara ini, kesimpulannya teman-teman tidak berhak menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Untuk itu, saya akan memberikan sedikit tips agar teman-teman bisa lolos dalam tes wawancara ini. Teman-teman CGH, dalam proses wawancara ini meliputi yang pertama menunggu antrian, kemudian perkenalan, selanjutnya wawancara, dan nanti pada akhirnya akan diakhiri dengan penutup. Berikut tips dari saya. Tips pada saat menunggu antrian, diharapkan teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Perhatikan pakaian, apakah sudah rapi atau belum. Kondisi fisik juga harus tetap stamina ya guys. Jangan lupa minum untuk menghilangi stres. Kemudian, tarik nafas sampai rileks. Jangan lupa berdoa. Selanjutnya, pada proses perkenalan, setelah teman-teman masuk ke dalam antrian, kemudian kalian akan masuk menggunakan Google Meet, di mana di situ kalian akan bertemu dengan dua asesor. Pada proses pertama, asesor akan berkenalan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kalian untuk memperkenalkan diri. Pada saat asesor memperkenalkan diri atau memperkenalkan nama mereka, saran saya kalian harus mengingat nama-nama dari beliau. Kemudian, pada saat teman-teman melakukan perkenalan diri, ingat perkenalan diri itu jangan bertele-tele. Contohnya kalau yang bertele-tele itu seperti memperkenalkan nama, anak keberapa, rumahnya di mana. Itu pokoknya jangan. Jadi, perkenalan yang baik itu seperti menjelaskan nama kalian, kemudian kalian asalnya dari mana, kemudian pekerjaan Anda saat ini, dan pengalaman-pengalaman Anda yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya, sebelum bekerja saat ini, pengalaman Anda mengajar di mana, atau mungkin pada saat kuliah kalian punya pengalaman seperti kampus mengajar atau sebagainya. Oh iya, jangan lupa sebutkan juga kalian lulusan dari universitas mana. Selanjutnya, setelah perkenalan masuk ke wawancara. Nah, pengalaman wawancara saya itu pertanyaannya 90% dari esai. Jadi, semuanya itu hampir dari esai. Kemudian pertanyaannya biasanya diulang-ulang. Jadi kalian harus konsisten dalam menjawab. Jadi tips dari saya adalah yang pertama,
Hafalkan esai yang telah ditulis. Karena 90% pertanyaan wawancara itu adalah pertanyaan dari esai, mulai dari motivasi Anda, apa, kemudian kelebihan Anda, kekurangan Anda. Pokoknya hampir pertanyaan dari esai, walaupun tidak semua. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan terus diulang. Jadi kalian harus konsisten. Jadi saat asesor pertama bertanya, dia bisa jadi bertanya dengan pertanyaan yang sama 2-3 kali. Kemudian nanti untuk asesor 2, kemungkinan juga akan bertanya dengan pertanyaan yang sama, walaupun mungkin dengan kata-kata yang berbeda. Dan pada saat menjawab, usahakan jangan grogi, jangan nervous. Karena jika kalian terlihat nervous, itu akan mempengaruhi nilai yang akan diberikan oleh asesor. Kemungkinan besar asesor itu kurang percaya dengan jawaban kalian karena kalian terlihat grogi atau nervous. Jangan lupa dalam menjawab pertanyaan juga kalian harus semangat, harus tegas. Dengan semangat dan tegas akan membuat asesor itu senang dengan kalian. Nah, kemudian konsisten itu karena tadi pertanyaannya akan berulang-ulang. Kemudian, jangan tunjukkan kelemahan kalian. Kalian harus menunjukkan kelebihan-kelebihan kalian. Kalau bisa, kelemahan-kelemahan kalian itu kalian tutupi. Nah, pada tahap terakhir yaitu penutup, kalian akan diminta untuk bertanya. Nah, pengalaman saya pada waktu itu saya tidak memberikan pertanyaan, saya tidak melakukan pertanyaan, tidak memberikan pertanyaan. Saya hanya mengucapkan terima kasih dengan menyebutkan nama asesor. Itu alasan saya mengapa tadi pada awal kalian harus mengingat nama asesor. Dengan kita menyebutkan nama asesor, itu seperti mereka dihargai. Kemudian menjelaskan diri Anda itu layak untuk menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Kemudian juga yang terakhir, saya memohon untuk diluluskan dalam PPG Prajabatan ini. Oke, itu tadi pengalaman saya pada saat tes wawancara dan sedikit tips dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman. Semoga teman-teman bisa lulus menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun ini. Semangat! Jangan lupa tolong bantu subscribe dan like-nya ya. Terima kasih.